Apa yang seringkali terlintas dalam benak saat melihat idol Korea? Kulit bening tanpa pori, hidung mancung, pipi tirus dan mata yang besar. Ya, terdengar seperti kombinasi sempurna untuk visual ideal yang ingin dimiliki kebanyakan orang. Namun di balik semua itu, ada cerita lain yang jarang dibicarakan. Cerita tentang tekanan, obsesi dan budaya yang membuat kesempurnaan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Di Korea Selatan, wajah bukan sekedar penampilan, tapi bisa menentukan pekerjaan, hubungan sosial, bahkan masa depan seseorang. Di balik meja operasi, ada jutaan orang yang mengubah diri demi terlihat lebih baik, atau mungkin lebih bisa diterima. Dalam video kali ini, kita akan menyelami salah satu sisi paling menarik, sekaligus paling gelap dari negeri ginseng, tentang obsesi masyarakat Korea terhadap operasi plastik, dan bagaimana budaya ini membentuk cara orang Korea melihat arti sempurna. Kalau kamu pernah berjalan di Gangnam, salah satu distrik paling terkenal di kota Seoul, kamu akan melihat sesuatu yang unik. Di setiap sudut area hampir selalu ada klinik kecantikan berdampingan satu sama lain. Dari luar tampak seperti butik mewah, tapi di dalamnya banyak orang sedang bersiap menjalani prosedur yang bisa mengubah hidup mereka. Di Korea Selatan, operasi plastik bukan hal yang aneh. Ini sudah dianggap bagian dari gaya hidup modern. Menurut data International Society of Aesthetic Plastic Surgery, tahun 2023, Korea menempati peringkat keempat dunia dalam jumlah prosedur estetika per kapita, dengan lebih dari 1,4 juta tindakan setiap tahunnya. Dari 51 juta penduduk Korea, sekitar 1 dari 36 orang pernah menjalani perawatan estetika, baik kecil maupun besar. Dan di kalangan perempuan muda, angkanya bahkan lebih tinggi. Survei Gallup Korea menemukan bahwa sekitar 1 dari 3 wanita berusia 19 sampai 29 tahun pernah melakukan minimal 1 prosedur kecantikan permanen. Banyak dari mereka tidak merasa itu tindakan ekstrim. Bagi sebagian besar masyarakat Korea, memperbaiki penampilan bukanlah hal tabu, melainkan bentuk usaha untuk tampil terbaik. Tapi yang menarik adalah, kenapa budaya ini bisa sedalam itu? Untuk memahami kenapa obsesi ini begitu dalam, kita perlu melihat dari dua sisi, yaitu budaya dan ekonomi. Setelah Perang Korea berakhir pada tahun 1953, negara itu benar-benar hancur. Rakyat hidup dalam tekanan untuk membangun kembali ekonomi dan martabat nasional. Dari situlah muncul budaya kerja keras yang ekstrim, disiplin tinggi, tidak boleh gagal dan harus selalu tampil sempurna. Seiring waktu, prinsip itu tidak hanya berlaku di dunia kerja, tapi juga di penampilan. Dalam masyarakat Korea, wajah dianggap cerminan kepribadian. Kalau seseorang terlihat rapi dan terawat, ia dianggap rajin dan bertanggung jawab. Tapi kalau penampilannya terlihat kusam dan tidak menarik, orang lain bisa menilai seseorang itu kurang berusaha dan pemalas dalam merawat dirinya sendiri. Standar kecantikan pun terbentuk. Memiliki kulit putih dan mulus, wajah kecil berbentuk V-line, mata besar dengan lipatan ganda, dan hidung yang mancung. Ironisnya, standar ini banyak terinspirasi oleh budaya Barat. Setelah kehadiran militer dan budaya Amerika di tahun 1950-an, muncul pandangan bahwa wajah dengan mata besar dan hidung tinggi dianggap lebih modern. Catatan sejarah menunjukkan bahwa operasi kelopak mata ganda pertama kali diperkenalkan oleh Dr. David Ralph Miller, seorang ahli bedah Amerika yang bekerja di Seoul setelah perang. Awalnya hanya untuk membantu korban luka perang, tapi lama-lama prosedur itu menjadi simbol modernitas. Dan sejak saat itu, wajah ideal di Korea mulai berubah. Prosedur operasi plastik dari yang awalnya untuk membantu orang Korea terlihat lebih modern, lama-kelamaan berubah menjadi sebuah norma baru. Sebagian besar anak remaja Korea yang baru lulus dari SMA akan diberikan hadiah kelulusan oleh orang tuanya.
Tetapi hadiah yang ditawarkan bukan ajakan liburan, bukan laptop baru, namun berupa operasi hidung atau kelopak mata. Kedengarannya ekstrim, tapi itu hal yang nyata. Alasannya sederhana, karena di dunia kerja Korea yang sangat kompetitif, penampilan bisa menjadi pembeda penting. Sebuah survei dari Saramin, situs rekrutmen besar Korea, menemukan bahwa lebih dari 80% perekrut mengaku mempertimbangkan penampilan saat menilai kandidat pelamar. Beberapa perusahaan bahkan meminta foto close up wajah para calon kandidat yang mengirimkan lamaran pekerjaan. Dan tidak jarang, hasil wawancara dipengaruhi oleh kesan visual si pelamar. Inilah yang disebut masyarakat Korea dengan istilah lookisme, yaitu diskriminasi terhadap orang-orang yang dianggap tidak menarik secara fisik. Di sana, ini bukan sekedar istilah, tapi merupakan realitas. Seseorang bisa mendapatkan perlakuan berbeda hanya karena penampilannya dianggap lebih menarik. Isu ini juga pernah diangkat ke dalam komik yang berjudul Lookism, karya Park Hyung-sok, yang dapat kalian temukan di webtoon. Dari sisi ekonomi, obsesi terhadap kecantikan telah menciptakan industri bernilai besar. Menurut Korea Health Industry Development Institute, pada tahun 2024, nilai pasar bedah estetika Korea mencapai lebih dari 11,8 miliar dolar AS per tahun. Dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Korea kini dikenal sebagai plastic surgery capital of the world. Bukan hanya warga lokal, turis dari Cina, Jepang, Thailand, dan Asia Tenggara datang untuk melakukan prosedur kecantikan. Bahkan banyak tur yang menawarkan paket wisata kecantikan lengkap, mulai dari konsultasi, penerjemah, hingga hotel pemulihan. Namun di balik kesuksesan industri ini, ada sisi lain yang lebih sunyi. Banyak juga pasien yang merasa hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, atau mengalami tekanan emosional pasca operasi. Sebuah laporan dari Jongang Daily tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari sepertiga pasien mengaku kurang puas dengan hasil yang mereka dapatkan. Dan sebagian kecil dari mereka akhirnya terus melakukan prosedur tambahan karena merasa belum benar-benar pas dengan penampilannya. Fenomena ini sering disebut surgery addiction atau kecanduan memperbaiki diri secara fisik. Kalau kamu melihat iklan kosmetik Korea, wajah modelnya hampir selalu punya ciri khas yang sama. Kulit putih, wajah kecil, mata besar, bibir mungil, dan hidung mancung. Namun kenyataannya, wajah ideal seperti itu hampir mustahil dimiliki secara alami. Dengan filter kamera, AI beauty apps, dan tren foto yang diatur sedemikian rupa, batas antara nyata dan editan menjadi tidak jelas. Akibatnya, banyak orang mulai membandingkan diri dengan foto idol atau influencer yang tampil sempurna. Media Korea sering menyebut ini sebagai penyakit sosial baru yang disebut Lookism Society. Seseorang bisa kehilangan kepercayaan diri hanya karena wajahnya dianggap terlalu biasa. Dan dalam masyarakat seperti itu, menjadi biasa saja bisa terasa seperti kegagalan. Tidak dipungkiri, pengaruh terbesar datang dari industri hiburan. Para idol K-pop diharapkan selalu tampil tanpa celah. Beberapa agensi bahkan memiliki aturan ketat soal berat badan, gaya rambut, dan bahkan bentuk wajah artis mereka. Beberapa mantan trainee pernah bercerita bahwa mereka disarankan menjalani prosedur tertentu sebelum debut, agar lebih sesuai dengan citra pasar. Hasilnya, publik tumbuh dengan persepsi bahwa kesempurnaan adalah syarat untuk sukses. Di media sosial, ilusi itu semakin kuat. Filter kamera dan tren AI beauty face membuat banyak orang lupa seperti apa wajah asli manusia yang tanpa editan. Menurut survei Korea Youth Foundation pada tahun 2024, lebih dari 70% remaja perempuan Korea merasa tidak puas dengan wajah mereka setelah menggunakan filter digital. Mereka hidup di dunia di mana wajah ideal bukan lagi impian, tetapi kewajiban sosial. Menurut survei, sekitar 14% pasien klinik kecantikan di Seoul menunjukkan gejala gangguan citra tubuh ringan hingga sedang.
Gangguan ini merupakan kondisi di mana seseorang merasa penampilannya tidak pernah cukup baik, meski sebenarnya normal. Namun karena operasi dianggap wajar, banyak yang tidak menyadari bahwa mereka hidup dalam kecemasan konstan terhadap penampilan. Tekanan ini membuat banyak orang merasa harus selalu tampil sempurna di depan publik, bahkan ketika mereka lelah. Dalam masyarakat yang visual, rasa diterima seringkali diukur dari seberapa baik wajahmu terlihat. Meski begitu, beberapa tahun terakhir mulai muncul gerakan perlawanan atau sering disebut escape the corset. Ini dimulai sekitar tahun 2018 dan dipelopori oleh perempuan muda Korea yang menolak standar kecantikan ekstrim. Mereka menolak memakai makeup tebal, menolak diet ekstrim, bahkan memilih tampil natural di depan publik. Awalnya, mereka mendapat banyak kritik. Namun seiring waktu, semakin banyak yang mendukung gagasan bahwa kecantikan tidak seharusnya ditentukan oleh standar yang sempit. Kini beberapa brand kosmetik dan fashion di Korea mulai menampilkan model dengan wajah alami dan warna kulit beragam. Langkah kecil tapi cukup untuk menunjukkan bahwa perubahan mulai terjadi. Budaya operasi plastik di Korea Selatan adalah cermin dari masyarakat yang hidup dalam tekanan kesempurnaan. Di satu sisi, operasi bisa memberi kepercayaan diri dan peluang baru. Tapi di sisi lain, ia juga menciptakan standar yang sulit dicapai, bahkan bisa dianggap kurang realistis. Mungkin pertanyaannya bukan lagi kenapa mereka melakukan itu, tapi apa yang membuat mereka merasa harus melakukannya. Di dunia yang dipenuhi filter, editan, dan wajah ideal hasil buatan, mungkin kecantikan sejati bukan tentang tanpa celah, tapi tentang keberanian untuk menerima diri apa adanya. Karena pada akhirnya, kesempurnaan yang paling indah adalah yang paling manusiawi.